Settingan atau gimmick kini seakan menjadi hal yang lumrah. Agar viral, berbagai cara pun dilakukan demi menarik perhatian para penonton di jagat maya, sehingga banyak dibicarakan lalu diangkat ke televisi. Tak hanya masyarakat umum, para pesohor pun tak sedikit yang rela melakukan settingan agar bisa tetap menjaga eksistensi. Seperti beberapa artis berikut yang ketahuan melakukan settingan demi konten di channel YouTube-nya. Raffi Ahmad belum lama ini secara belak-belakan membongkar fakta yang cukup mengejutkan mengenai Billy Syahputra. Adik almarhum Olga ini disebut-sebut telah melakukan rekayasa alias settingan. Salah satunya dalam konten YouTube yang membahas penghasilan pendatang baru di Mas Ramadan. Aku pengen tahu Mas, Apa? lu selama viral lu punya duit berapa banyak sih Mas? Lu naruh duit di mana? Di bank apa di kamar? Belum punya rekening sih, jadi masih nyimpen cash. Gitu. Belum punya rekening. Lu punya uang cash gak? Ada? Naruh uangnya di mana? Lu kan gak punya ATM. Ini rahasia. Mau ya? Serius? Emang mau ngapain? Mau minjem duit? Enggak, mau tahu aja. Dimas sombong. Gue pengen tahu aja kira-kira Dimas kalau naruh duit cash di mana? Karena kan dia nggak punya ATM tapi punya uang cash. Ada. Di mana naruhnya? Di kamar. Punya. Di kamar. Rutin ini rahasia banget ya. Udah lupa, Lu naruh duit lupa? Makanya ini rahasia banget ini tuh harta karun paling dari sini. Naruh di sini Mas. Di sini. Ada orang tidur Mas. Malah ditidurin ya. Guys diketawain guys naruh duitnya Dimas di sini. Berarti kalian belum ada yang tahu Dimas naruh duit di sini? Serius? Berarti ini baru pertama kali orang tahu lu naruh duit di situ. Ya nanti abis ini pindah tempatnya. Soalnya udah pada tahu. Ini bener. si Ica lagi tidur balik. Gua naruh duit di situ. Apa? Coba kita lihat guys. Atau gitu gua ambil satu. Banyak guys, gokil. Iya, Gua naruh duitnya di bawah sih. Raffi mengaku jika dirinya diminta kekasih Amanda Manopo ini untuk mendongkrak kontennya supaya viral. Penghasilan Dimas pasca jadi adik Raffi Ahmad disinggung pada Billy Syahputra nih. Kita Ya, barbuk cek. Emang dia udah punya penghasilan sendiri, tapi kan lu yang bilang, buka dompetnya Dimas dong, pakai duit lu, taruh yang banyak supaya kesannya viral. Tahu Billy, ternyata lu Bil yang settingan. Nih dia nih. Nih mah, nih artikelnya ini jelas nih. Penghasilan Dimas pasca jadi adik Raffi Ahmad disinggung pada Billy Syahputra. Kan lu sendiri yang ngomong, kenapa gua? Lu yang bilang ada saksinya. Lu mau gua itu saksinya anak-anak bola yang ada di rumah. Aduh Billy, Bilang gue gak ada ngerti bola. lagi. Tuh, si Raffi punya saksi. Astaga. Raffi punya saksi. Oh, jadi settingan Bil YouTube lo, Bil. Agak. Selain Billy, putra kedua Vena Melinda, Atala Noval juga kabarnya telah melakukan settingan saat memberikan sebuah mobil mewah pada kekasihnya Aisyah Akila pada Juni 2020 lalu. Kini setelah putus dari Atala, pesinetron 17 tahun ini secara terang-terangan mengungkapkan kebenaran terkait hadiah mahal pemberian adik Verrell Bramasta tersebut. Ya, jadi kalau itu sebenarnya ya namanya orang kalau konten kreator gimana sih, pasti pengen membuat konten. Udah itu jawabannya. Sebatas konten aja apa gimana sih? Gimana ya? Ya. Takutnya panjang banget. Panjang. Aduh, jangan. Ya itu ya konten kreator gimana sih? Ya menurut kalian aja. Udah gimana? Udah kalau yang gitu-gitu tuh kita udah nggak saling ngomong-ngomongin kayak gitu sih. Masa kita udah diem aja. Karena kan dari awal sampai sekarang pun aku diem. Aku nggak pernah omongan, aku nggak pernah ngomong apapun. Ini aja baru nih aku jawab soal masalah hubungan aku. Sempat dihujat dan dilabeli sebagai cewek matre, pasca putus dari Atala, tak ada yang mungkiri jika dirinya sempat merasa sakit hati. Namun Aisyah pun menyikapinya dengan bijak. Aku cuma pengen saranin aja, jangan terlalu terlena sama sosial media. Jangan terlalu mau dibohongi sama sosial media. Betul sih. Mungkin maksudnya jangan terpengaruh dengan sosial media, mungkin berganti sih. Ya, karena sosial media itu banyak banget yang ngasih gosip-gosip yang enggak kayak Instagram, artikel-artikel di Instagram kan aduh kalau aku baca-baca pahit-pahitnya semua komennya ya. Tapi nggak apa-apa, namanya hidup. Penting mah kita tahu ceritanya kayak gimana, mereka yang nggak tahu ya udah biarin aja. Gimmick ataupun settingan sudah menjadi bumbu yang lumrah di dunia entertainment.
Semua selebritis kemungkinan besar pasti pernah melakukannya atau setidaknya mendapatkan tawaran untuk melakukan settingan. Menurut aku gimmick tuh bumbu ya, bumbu dari sebuah konten. Tapi kalau menurut kalau misalnya harus selalu gimmick tuh enggak. Kadang-kadang reality kita sendiri tuh sekarang disukain orang kok. Yang penting mungkin dari diri kitanya orang bisa terhibur, bisa ketawa, bisa senyum, bisa bersemangat, bisa suka lah. Nggak tahu ya, nggak berani ngomong juga orang-orang atau gimana. Tapi yang pasti kan kalau kita kerja sama brand, pasti brandnya pengen sesuatu yang nggak berbau-bau iklan ya. Jadi kita nggak tahu. Pedangdut Cita Citata juga mengaku pernah mendapatkan tawaran untuk melakukan settingan dengan bayaran hingga ratusan juta. Banyak banget, bukan sekali dua kali, karena kan ini lagi zamannya ya, orang-orang mudah untuk bisa terkenal gara-gara banyak berantem, apalah segala macam gimmick gitu kan. Ya termasuk ada efek ke akunya juga gitu, mereka minta, dong aku mau bikin lagu baru gitu kan, terus ayo kita bikin sesuatu gitu. Cuma aku kayak bukan aku banget gitu, kalau aku bisa mencari uang, maksudnya mencari rezeki dari yang lebih mungkin lebih normal kali menurut aku ya. Kenapa aku harus cari yang seperti itu? Lumayan bisa ratusan juta. Berarti gitu. tapi teteh benar-benar nggak tertarik ya Teh? Enggak. Enggak gitu. Kalaupun aku kata orang ini Cita pacaran sensasi, emang pacaran beneran nggak pernah sensasi gitu. Buat apa gitu? Menyikapi selebriti muda yang kini lebih banyak memilih jalan pintas dengan mencari sensasi dibandingkan menghasilkan prestasi, tentu membuat para senior miris. Meski tak diharamkan, namun alangkah baiknya jika sensasi tersebut juga dibarengi dengan prestasi, sehingga tak hanya sekedar numpang tenar sesaat.